Assalamualaikum guys, balik lagi bersama dengan gua Jaki di Belanja Saham. Di video kali ini gue pengen ngobrol santai aja ya guys ya. Kita akan membahas satu saham yang di tahun 2002 kemarin ini hype banget dan ditunggu oleh banyak orang-orang yang berkecimpung di pasar modal. Saham ini adalah Goto guys, atau Gojek Tokopedia. Ya lu nggak perlu gua kasih tau lah Gojek Tokopedia atau Goto ini bergerak di bidang apa. Karena kalau lu lihat di jalan ya banyak, ada Gokar, ada Gojek, ada GoFood dan sebagainya. Nah, kita akan coba bahas saham Goto ini. Presiden kita Pak Jokowi suka menggembar-gemborkan bahwa ada loh startup yang unicorn, dekakon dan sebagainya yang bervaluasi lebih dari 10 triliun, lebih dari 100 triliun. Nah, gua cuma mau sharing aja guys, valuasi yang besar, terus terang gua sebagai orang yang belajar di pasar modal ini justru nggak suka dengan perusahaan yang valuasinya besar. Kayak Goto ini, dia waktu listing di Bursa Efek Indonesia itu di harga 380-an kalau gua nggak salah per lembar, dan valuasi Goto ini lebih dari 400 triliun. Nah, kalau valuasi yang besar ini adalah valuasinya guys ya, yang perlu lu ingat, yang besar ini adalah valuasinya. Jadi bukan keuntungannya atau bukan laba bersihnya, dan bukan juga pendapatannya. Jadi gini guys, ibaratnya kalau lu mau berinvestasi, transportasi nih guys ya. Lu punya duit 5M. Nah, ada dua pilihan, lu mau beliin Tesla, sedan Tesla, atau lu mau beliin bus. Valuasinya sama-sama 5M, tapi yang bisa menghasilkan keuntungan yang mana? Nah itu guys, kalau untuk investasi, kalau buat gaya-gayaan ya gua akan, kalau untuk kebutuhan atau untuk kebutuhan pribadi ya gua akan beli Tesla mungkin ya, untuk ke teman-teman lah, untuk nongkrong dan sebagainya gua akan pilih Tesla. Tapi kalau buat ini, catatannya kita buat berinvestasi. Nah, kita akan mencari aset yang memberikan kita keuntungan lebih besar, dan gua akan memilih bus. Gua bisa ngangkut 20 orang lebih dari Jakarta ke Tulungagung dengan biaya 3 juta per orang, udah dapat berapa gua per bulan, kan begitu guys. Nah, valuasinya sama-sama 5M, tapi yang bisa memberikan keuntungan adalah yang bus. Nah ini guys, jadi valuasi itu sebenarnya bukanlah hal yang perlu dibanggakan. Nah, kita balik lagi ke Goto. Sayangnya Goto meskipun valuasinya lebih dari 300 triliun ya, dia belum menghasilkan keuntungan guys. Dan di laporan terbaru semester 1 2022, Goto ini masih rugi 13 triliun. 13 triliun guys ruginya guys. Jadi Goto ini adalah perusahaan yang valuasinya besar karena dia terus guys mancing investor, dapetin investor, dapat duit banyak, dapat duit gede. Duitnya digunakan untuk kegiatan operasional. Makanya kalau lu perhatikan zaman pertama kali Goto booming itu banyak seperti apa ya, kayak promo-promo gitu loh guys. Promo-promo itu banyak, tapi makin kesini promo-promo itu hilang. Kalaupun tidak hilang, berkurang lah guys. Yang tadinya lu bisa dapat diskon 90%, 80%, sekarang tinggal 5% diskonnya. Karena kenapa? Karena perusahaan tidak bisa terus-menerus membakar duit. Ada investor yang harus diberi makan, dalam tanda kutip seperti itu guys. Nah, karena Goto ini melakukan efisiensi, makanya dia mencoba untuk mengurangi beban operasional. Seperti itu guys. Sekarang kaitannya ke saham dari Goto. Saham Goto di bulan September ini kalau lo perhatikan, dia hanya masuk di zona hijau itu selama 3 hari. Sisanya itu ya kalau tidak stuck, merah. Kenapa bisa seperti itu guys? Karena memang di pasar modal, seperti yang tadi gue bilang, ada investor, ada trader, ada spekulan, ada yang membeli saham berdasarkan feeling dan sebagainya. Nah, sekarang kembali ke lu tipikal mana? Kalau misalkan lu tipikal investor guys, investor
yang memang fundamentalis, Gotoh gue yakin bukan menjadi pilihan utama. Termasuk gue sama sekali nggak beli saham Gotoh dari pertama kali dia listing, kayak gitu guys. Tapi kalau misalkan lu seorang trader, lu seorang spekulan, atau lu yang membeli berdasarkan feeling dan melalui analisis teknikal, itu nggak salah guys ya. Itu sekali lagi gue katakan itu nggak salah, hanya berbeda gayanya saja. Nah tapi kalau lu bukan seorang investor, Gotoh ini bisa dianalisa. Oh ini ternyata udah turun jauh nih. Sekarang Gotoh itu kalau nggak salah harganya adalah 140 atau 160 perak per lembar. Oh dia sudah berada di titik jenuh jual nih, bisa jadi akan rebound. Nah dari situ mulai banyak yang nampung lagi di harga bawah. Nanti kalau sudah naik lagi dijual, taking profit. Nah gitu guys. Jadi sekali lagi gue kasih tahu guys ya, belajar dari kasus Gotoh. Valuasi Gotoh memang mahal, tapi valuasi ini bukanlah hal yang perlu dibanggakan. Dan sekali lagi guys, ketika lu mencoba untuk melihat suatu perusahaan, gue menyarankan, ini saran dari gue sih guys ya, saran dari gue menyarankan untuk melihat dari laba bersih perusahaan. Lu membeli saham karena apa? Layak investasi. Kalau misalkan lu seorang investor, lu menjual saham karena apa? Karena sudah tidak layak investasi. Seperti itu loh guys. Nah untuk video kali ini cukup sekian guys, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi ini bukanlah ajakan jual atau beli suatu saham ya guys ya. Gua hanya menganalisa menurut pendapat gua, menurut analisa gua, dan semoga ini bisa menjadi referensi bagi lu pada yang ingin membeli sebuah saham. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya guys ya.